Kami dari kelompok 9 ingin membawakan presentasi yang berjudul modal kerja yang beranggotakan dari saya Kaisar Utama dengan NIM 2019 4291. Yang kedua ada teman saya Rini Apriani dengan NIM 2019 4270. Yang ketiga ada Valentina Theo DAA dengan NIM 2019 4205. Yang pertama ada modal kerja. Modal kerja atau working capital perusahaan adalah investasi jangka pendek neto yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas harian. Pengukuran dan pengungkapan modal kerja pada laporan keuangan telah dianggap sebagai fungsi akuntansi yang sesuai selama beberapa dekade, sehingga konsep analisis keuangan ini diterima hampir tanpa pertanyaan. Yang pertama ada pengembangan konsep modal kerja. Konsep modal kerja berasal dari perbedaan di antara modal tetap dan modal yang beredar pada awal abad ke-20. Sebagaimana yang didefinisikan pertama kali, modal tetap atau fixed capital adalah uang yang dikeluarkan langsung tertanam dan untuk semua. Sementara modal yang beredar atau circulating capital didefinisikan sebagai komponen-komponen persediaan dalam perdagangan yang dipisahkan dari dan digantikan oleh komponen-komponen yang serupa dalam aktivitas bisnis yang biasa. Selama periode yang sama ini, gagasan terkait likuiditas atau liquidity, kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya, telah ditetapkan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan aset pada laporan keuangan. Skema klasifikasi likuiditas dimaksudkan untuk melaporkan solvabilitas perusahaan pada jangka pendek. Namun, muncul kritik yang menyatakan bahwa skema tersebut bertentangan dengan konsep keberlanjutan usaha. Selama 3 dekade pertama abad ke-20, sebagian besar pengguna di Amerika Serikat memandang laporan posisi keuangan sebagai laporan keuangan yang utama. Selama periode ini, laporan keuangan disusun berdasarkan kegunaannya bagi para kreditur. Sementara investor dibiarkan membuat keputusan atas dasar apapun yang menurut mereka berlaku. Pada tahun 1936, ISPA berusaha mengubah sudut pandang ini dengan mengakui berbagai sudut pandang yang berbeda daripada kreditur dan investor. Pada tahun 1940-an, konsep modal kerja sebagai dasar untuk menentukan likuiditas telah berbentuk dengan baik. Meskipun ada beberapa ketidaksepakatan mengenai arti tepatnya, pada saat ini aturan 1 tahun sebagai dasar untuk mengklasifikasikan aset lancar atau tidak lancar sudah terbentuk cukup baik. Tetapi Anson Herrick yang merupakan anggota aktif HPA mulai menunjukkan beberapa kekeliruan dari aturan 1 tahun. Sebagai pengganti aturan 1 tahun, Herrick mengusulkan siklus operasi atau operating cycle sebagai dasar untuk mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan substansi ekonomi aset, baik sebagai modal tetap maupun modal yang beredar. Pada tahun 1947, Herrick menjadi anggota Komite on Accounting Procedure yang mengeluarkan Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 30. Pernyataan ini mendefinisikan aset lancar sebagai kas atau sumber daya lain yang biasanya diidentifikasikan sebagai aset yang secara wajar diharapkan dapat direalisasi sebagai tunai atau dijual atau konsumsi secara siklus operasi bisnis yang normal. Liabilitas jangka pendek didefinisikan sebagai utang atau kewajiban atau likuiditas atau pembayaran yang secara wajar diharapkan memerlukan penggunaan sumber daya yang ada, yang dapat digolongkan dengan tepat sebagai aset lancar atau penciptaan liabilitas jangka pendek lainnya. Siklus operasi atau operating cycle kemudian didefinisikan sebagai rata-rata waktu memberikan investasi di antara perolehan bahan baku atau layanan dan realisasi has akhir. Komite juga menetapkan 1 tahun sebagai dasar pengklasifikasian ketika siklus operasi lebih pendek dari 1 tahun. Meskipun perbedaan ini sedikit dimodifikasi oleh ARB nomor 43, pada dasarnya tetap ada dan baru-baru ini ditegaskan kembali di dalam ARB nomor 115.
Lihat pada FSB IC nomor 30330. Yang kedua, ada penggunaan saat ini. Konsep modal kerja memberikan informasi yang berguna dengan memberikan indikasi terkait likuiditas entitas dan tingkat proteksi yang diberikan kepada para kreditur jangka pendek. Secara khusus, penyajian modal kerja dapat dikatakan menambah aliran informasi kepada pengguna laporan keuangan dengan berikut. Satu, menunjukkan jumlah margin atau penyangga atau buffer yang tersedia untuk memenuhi kewajiban saat ini. Yang kedua, ada menyajikan harus aset lancar dan liabilitas jangka pendek dari periode sebelumnya. Dan terakhir, menyajikan informasi yang menjadi dasar prediksi bagi arus masuk dan arus keluar di masa depan. Pada bagian berikut, kita dapat meriksa pengukuran komponen-komponen yang termasuk modal kerja. Yang ketiga, ada komponen-komponen modal kerja yang terdiri dari aset lancar. Aset lancar terdiri dari yang pertama dari kas. Pengukuran kas yang akurat penting bukan hanya karena kas mempresentasikan jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi situasi darurat, tapi juga karena sebagian besar pengukuran akuntansi didasarkan pada arus kas masuk dan arus keluar yang aktual atau diharapkan. Kemampuan untuk memproyeksikan arus kas di masa depan sangat penting bagi para investor, kreditur, dan manajemen yang akan memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk menentukan. Yang pertama dari ketersediaan kas demi memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua ketersediaan kas untuk membayar dividen. Yang ketiga jumlah kas menganggur atau idle cash yang dapat diinvestasikan dengan aman untuk penggunaan di masa depan. Pengukuran kas biasanya termasuk menghitung tidak hanya kas yang ada di tangan, yaitu petty cash dan di bank, tetapi juga komersial paper yang resmi, seperti cek berbadi, cek kasir, dan wesel accept atau bank draft. Jumlah kas yang diungkapkan sebagai aset lancar harus tersedia untuk penggunaan saat ini dan tidak tunduk pada batasan apapun. Sebagai contoh, kas yang merupakan dana cadangan tidak boleh dilaporkan sebagai aset lancar karena dimaksudkan untuk digunakan membeli investasi jangka panjang atau membayar kembali utang jangka panjang. Yang selanjutnya ada setara kas. Perusahaan-perusahaan yang seringkali menginvestasikan kelebihan kas dari kebutuhan mendesak dalam jangka pendek ke investasi yang sangat likuid. Apakah kas yang ada di tangan di deposito atau diinvestasikan dalam jangka pendek yang mudah diinvestasikan menjadi kas tidak relevan dengan penilaian pengguna laporan keuangan terhadap likuiditas dan arus kas di masa depan. Investasi dana menganggur dalam bentuk setara kas untuk mendapatkan bunga adalah bagian dari kebijakan manajemen kas perusahaan. Kebijakan ini berbeda dengan investasi modal dengan harapan mendapat keuntungan dari perubahan harga yang diinginkan yang mungkin dihasilkan dari perubahan suku bunga atau faktor lainnya. Contoh setara kas adalah investasi jangka pendek dalam tagihan treasury AS atau commercial paper dan dana pasar uang. Pembelian dan penjualan investasi ini dipandang sebagai bagian dari aktivitas manajemen kas perusahaan dan bukan sebagai bagian dari aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Selain itu, Financial Accounting Standard Board mencatat bahwa berbagai tipe perusahaan di industri yang berbeda mungkin mengikuti strategi manajemen dan investasi yang berbeda. Akibatnya, setiap perusahaan harus mengungkapkan kebijakannya untuk memperlakukan komponen-komponen tersebut sebagai setara kas dan setiap perubahan dalam prinsip akuntansi yang memerlukan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada investasi sementara. Investasi yang diklasifikasikan sebagai aset lancar harus siap dipasarkan dan dimaksudkan untuk dikonversikan menjadi kas dalam siklus operasi atau 1 tahun, tergantung mana yang lebih lama. Investasi jangka pendek pada umumnya dibedakan dari setara kas dengan perspektif investasi yang relatif lebih lama. Dengan tingkat imbal yang hasil yang relatif lebih tinggi, sebagian besar investasi sementara tidak seperti aset lainnya, yang mana pengukuran lainnya yang ditentukan secara objektif tersedia dari hari ke hari di pasar sekuritas. Oleh karena itu, para akuntan telah mengelompokkan metode yang tepat untuk digunakan menilai investasi sementara. Ada 3 metode
alternatif, yaitu terdiri dari melaporkan investasi sementara telah menjadi perdebatan dan biaya historis atau historical cost, nilai pasar atau market value, dan biaya perolehan atau harga pasar, mana yang lebih rendah, lower of cost or market. Investasi yang dilaporkan berdasarkan nilai pasar atau market value disesuaikan untuk mencerminkan perubahan nilai ke atas dan ke bawah. Dan perubahan tersebut dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Metode biaya perolehan atau harga pasar, mana yang lebih rendah, lower of cost of or market atau LCM, sebagaimana yang didefinisikan sebelumnya, hanya melaporkan penyusuan ke bawah dari nilai investasi sementara. Perlakuan akuntansi untuk investasi sementara dalam ekosekuritas yang dapat diperdagangkan telah berkembang dari waktu ke waktu. VSB pertama kali mempelajari akuntansi untuk investasi sementara ketika nilainya jatuh di bawah biaya perolehan dalam merespon kondisi pasar saham pada tahun 1973 dan 1974. Selama periode itu, pasar saham sangat menurun dari tingkat sebelumnya dan kemungkinan kemudian membuat adanya pemilihan secara parsial. Selanjutnya akan dilanjutkan teman-teman saya. Selanjutnya SFAS nomor 12, akuntansi untuk sekuritas tertentu yang diperdagangkan atau accounting for certain marketable securities atau kemudian digantikan yang berupaya meringankan permasalahan ini. Berdasarkan ketentuan dari SFAS nomor 12, sekuritas-sekuritas yang dapat diperdagangkan akan diklasifikasikan sebagai aset lancar yang dinilai berdasarkan biaya perolehan gabungannya atau nilai pasar, mana yang lebih rendah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Penentuan ini dilakukan dengan membandingkan total biaya seluruh portofolio investasi sementara dalam sekuritas ekuitas terhadap total nilai pasarnya. Kerugian dan pemulihan selanjutnya atau sampai pada biaya historis dalam nilai pasar disertakan sebagai pendapatan. Jika semua atau sebagian dari portofolio dijual, keuntungan atau kerugian diakui pada saat penjualan dengan membandingkan biaya awal sekuritas yang dengan penjualan. Jika tidak ada sekuritas yang tersisa, seluruh akun penilaian akan dihilangkan. Dalam hal tersebut, telah diantisipasi bahwa ketentuan dari SFAS nomor 12 akan mengizinkan investor mengevaluasi pengelolaan portofolio investasi sementara. Sebagai contoh, dimungkinkan pasar portofolionya dengan seluruh tren di pasar saham agar dapat menilai dampak strategi investasi sementara manajemen. SFAS nomor 12 hanya merujuk pada sekuritas ekuitas yang dapat diperdagangkan dan tidak mengubah perlakuan akuntansi yang diperlukan untuk jenis investasi sementara lainnya, seperti investasi jangka pendek dalam sekuritas utang, misalnya wesel. Selain itu, masalah perdagangan keuntungan juga muncul. Perdagangan keuntungan atau gains trading adalah praktik menjual sekuritas yang mengapresiasi nilai untuk mengakui keuntungan seraya memiliki sekuritas dengan kerugian yang belum direalisasi. Sebagai hasil dari kekhawatiran tersebut, FASB melakukan proyek untuk menangani akuntansi baik bagi ekuitas maupun sekuritas utang. Slide selanjutnya. Hasil dari proyek ini adalah diterbitkannya SFAS nomor 115 sampai periode tahunan yang dimulai setelah tanggal 15 Desember 2017. FASB ASC 3201025 mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengklasifikasikan ekuitas dan sekuritas utang ke dalam salah satu dari 3 kategori berikut. Yang pertama, sekuritas perdagangan atau trading securities, yaitu sekuritas yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang kedua, sekuritas yang tersedia untuk dijual atau securities available for sale, yaitu sekuritas yang tidak diklasifikasikan atau sekuritas yang dimiliki jatuh tempo. Yang ketiga ada sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo atau securities held
to maturity, yaitu sekuritas utang yang mana entitas pelaporan memiliki tujuan positif dan kemampuan untuk menahan sekuritas tersebut hingga jatuh tempo. Sekuritas perdagangan dilaporkan pada nilai wajar, dan semua keuntungan dan kerugian yang dimiliki dan belum direalisasi diakui dalam laba. Sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan pada nilai wajar, namun keuntungan dan kerugian yang dimiliki dan belum direalisasi untuk sekuritas ini tidak disertakan dalam laba neto periodik, melainkan akan dilaporkan sebagai komponen dari penghasilan komprehensif lainnya. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mana diskonto dan premi diamortisasi selama sisa jangka waktu sekuritas. Semua sekuritas perdagangan dilaporkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Setiap sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo dan sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan, baik sebagai aset lancar atau investasi sesuai dengan kebutuhan. Slide selanjutnya. Yang keempat ada piutang. Istilah piutang atau receivables mencakup berbagai macam klaim yang dimiliki terhadap pihak lain. Piutang diklasifikasikan ke dalam dua kategori untuk penyajian laporan keuangan, yaitu piutang usaha dan piutang bukan usaha. Saldo piutang yang beredar seringkali merupakan sumber utama dari arus kas masuk untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Oleh karena itu, komposisi saldo ini harus secara cermat sehingga pengguna laporan keuangan tidak akan disesatkan. Untuk komponen yang diklasifikasikan sebagai piutang, baik jumlah yang akan diterima maupun perkiraan tanggal jatuh tempo, harus didasari pada estimasi yang masuk akal. Idealnya, setiap perusahaan hanya akan melakukan penjualan tunai. Namun mengingat sifat masyarakat ekonomi kita, sebagian besar perusahaan harus memberikan berbagai jenis kredit. Bisnis melalui penjualan secara kredit untuk meningkatkan penjualan, tetapi ketika kredit diperpanjang, kerugian akibat tidak adanya pembayaran bisnis memutuskan untuk menjual secara kredit, perusahaan dapat mencatat kredit macet atau piutang tak tertagih atau bad debt dengan salah satu prosedur berikut. Yang pertama, piutang tak tertagih yang dicatat ketika kerugian diketahui atau metode perusahaan langsung. Yang kedua, piutang tak tertagih yang diestimasikan pada akhir periode akuntansi atau metode estimasi atau metode penyisihan. Dengan metode penghapusan langsung atau di direct write-off method, kerugian dicatat ketika akun pelanggan tertentu diputuskan tidak dapat ditagih. Seringkali penentuan ini tidak dapat dilakukan sampai satu periode akuntansi berikutnya setelah tahun penjualan. Yang kelima ada persediaan definisikan di dalam APR nomor 3 sebagai berikut. Persediaan menunjuk pada gabungan komponen-komponen milik pribadi yang sifatnya berwujud, yang satu, dimiliki untuk dijual dalam aktivitas bisnis yang biasa, dua, sedang dalam proses produksi untuk penjualan semacam itu, atau tiga, saat ini sedang dikonsumsi dalam produksi barang atau jasa yang akan tersedia untuk dijual. Penilaian persediaan sangat penting karena dua alasan. Pertama, umumnya merupakan bagian utama persediaan memiliki dampak penting terhadap modal kerja dan posisi perusahaan saat ini. Yang kedua, penilaian persediaan memiliki dampak besar dan langsung pada jumlah laba neto yang dilaporkan. Penilaian persediaan yang tepat didasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Berapakah jumlah barang yang tersedia? 2. Apakah asumsi arus biaya yang paling masuk akal bagi perusahaan? 3. Apakah nilai pasar persediaan untuk sejak perolehannya? A. Jumlah persediaan. Pertanyaan terkait jumlah persediaan yang diajukan sebelumnya termasuk menentukan jumlah barang yang ada dengan perhitungan aktual, catatan perpektual, atau prosedur estimasi. Ketika perhitungan persediaan digunakan untuk menentukan berakhir seperti dalam sistem persediaan periodik atau periodic inventory system, ekspektasinya adalah bahwa semua barang yang tidak ada saat ini telah terjual. Namun faktor-faktor lain seperti keuangan dan pencurian harus dipertimbangkan. Ketika jumlah persediaan ditentukan dengan metode pencatatan perpektual atau perpetual record method, semua komponen persediaan ditabulasi saat pembelian dan penjualan terjadi. Perhitungan persediaan perpektual tidak mencerminkan kesalahan akuntansi atau depresi persediaan karena pencurian, keuangan, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, perlu kiranya untuk memverifikasi catatan perpektual dengan jumlah persediaan aktual. Estimation method digunakan ketika tidak mungkin atau tidak praktis untuk menghitung atau menyimpan catatan perpektual dalam persediaan. Metode laba bruto atau gross profit method menghitung persediaan akhir berbasis nilai dolar dengan mengurangkan estimasi biaya penjualan dari beban pokok barang yang tersedia. Metode retail atau retail method paling sering digunakan ketika barang dagangan tersedia untuk dijual secara langsung ke pelanggan, seperti di pusat perbelanjaan atau toko diskon. B. Asumsi arus. Secara historis, penandingan biaya dengan pendapatan yang terkait telah menjadi tujuan utama dalam penilaian persediaan, meskipun beban pokok penjualan adalah sisa karena merupakan hasil dari penentuan biaya persediaan akhir. Penilaian laporan posisi keuangan seringkali dianggap sebagai sekunder dari penentuan pendapatan. Setiap asumsi arus kas yang dibahas selanjutnya memerlukan adanya pertukaran di antara penilaian aset dan penentuan pendapatan. 4 metode yang diterima secara untuk menjelaskan arus barang dari pembelian ke penjualan, identifikasi khusus, masuk pertama keluar pertama atau first in first out, masuk terakhir keluar pertama atau last in first out, dan rata-rata atau averaging. Metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau FIFO didasarkan pada sejumlah asumsi tentang arus aktual barang dagang di seluruh perusahaan. Asumsi arus FIFO memenuhi biaya historis dan prinsip penandingan karena jumlah tercatat untuk beban pokok penjualan sama dengan penjualan yang akan dicatat dengan metode identifikasi khusus jika arus barang. Metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau LIFO merupakan metode penilaian persediaan yang didasarkan pada asumsi bahwa biaya saat ini harus disesuaikan dengan pendapatan saat ini. Likuidasi LIFO menghasilkan distri laba. Likuidasi LIFO terjadi ketika tingkat persediaan yang normal terdepresi. Artinya, jika tingkat persediaan turun di bawah jumlah unit yang normal di setiap tahunnya, maka biaya komponen-komponen tersebut yang lebih lama dan biasanya lebih rendah dibebankan pada beban pokok penjualan dan disesuaikan dengan nilai dolar pendapatan penjualan saat ini, yang mengakibatkan peningkatan jumlah laba neto tersebut tidak berkelanjutan. Kemudian teknik rata-rata atau averaging teknik adalah posisi kompromi di antara FIFO dan LIFO. Ketika rata-rata digunakan, setiap pembelian mempengaruhi nilai persediaan dan beban pokok penjualan. Oleh karena itu, rata-rata tidak menghasilkan kesesuaian yang baik di antara biaya dengan pendapatan atau penilaian persediaan yang tepat dalam kondisi pasar yang berfluktuasi. Ketika metode rata-rata tertimbang atau weighted average atau rata-rata bergerak atau moving weight average, klaim yang dibuat bahwa beban pokok penjualan harus mencerminkan total operasi periode. Slide berikutnya. Harga jual di masa depan akan bergerak ke arah yang sama dan bahwa kerugian di masa depan yang diantisipasi harus dilaporkan di periode yang sama dengan penurunan persediaan. Dengan kata lain, perusahaan harus menggunakan metode biaya perolehan atau harga pasar yang lebih rendah atau lower of cost or market LCM untuk menilai persediaan. Penggunaan aturan LCM untuk persediaan konsisten dengan karakteristik kualitatif. Artinya, ketika biaya persediaan melebihi manfaat yang diharapkan, pengurangan persediaan ke nilai pasarnya adalah ukuran yang lebih baik dari manfaat yang diharapkan di masa depan. Keenam, ada dibayar di muka. Komponen-komponen dibayar di muka atau prepaid dihasilkan dari pencatatan manfaat yang diharapkan di masa depan atas layanan yang diberikan. Komponen-komponen ini tidak merepresentasikan aset lancar dalam artian bahwa komponen-komponen ini akan dikonversi menjadi kas, tapi lebih dalam artian bahwa komponen-komponen ini memerlukan penggunaan aset lancar selama siklus operasi jika komponen-komponen ini tidak ada. Pengukuran komponen dibayar di muka umumnya merupakan hasil yang tersisa dari pengisian tanggal kadaluarsa biaya menjadi beban, dan sedikit perhatian diberikan pada penilaian laporan posisi keuangan. Dalam kebanyakan kasus, metode amortisasi adalah konsekuensi kecil karena imaterialisasi relatif
dari komponen-komponen ini. Namun, jika terjadi pembayaran di muka yang cukup besar, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa metode alokasi logis dalam situasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Liabilitas jangka pendek. 1. Hutang. Pengukuran hutang biasanya tidak menimbulkan kesulitan khusus karena jumlah kewajiban biasanya ditetapkan oleh transaksi dan melibatkan janji untuk membayar pada tanggal berikutnya. Seperti halnya piutang, pencatatan diskon dari nilai nominal tidak dianggap perlu karena periode utang umumnya singkat. Namun apabila bunga tidak secara khusus dinyatakan dalam wesel bayar, APB Opinion nomor 21, bunga atas piutang dan utang atau interest on receivable on payables mensyaratkan bahwa bunga dihitung untuk jenis wesel tertentu. Selain wesel bayar dan utang usaha, dividen pajak merepresentasikan utang yang membutuhkan penggunaan dana saat ini. 2. Tangguhan. Tangguhan adalah liabilitas yang penyelesaiannya membutuhkan pemberian layanan daripada pembayaran uang. Contoh tangguhan termasuk langganan majalah yang pembayarannya dilakukan di muka, pembelian tiket penerbangan di muka, dan sewa yang belum merupakan pendapatan. Ketiganya mirip dengan beban dibayar di muka, yang mana mereka umumnya merupakan hasil sisa dari pengukuran jumlah lain. Dalam hal ini, jumlah yang diukur adalah pendapatan, sementara hal itu merupakan beban dalam kasus dibayar di muka. Slide selanjutnya. 3. Jatuh tempo saat ini. Tidak seperti kebanyakan aset, liabilitas dapat ditransfer dari jangka panjang ke klasifikasi saat ini sesering berlakunya waktu. Ketika pembayaran utang jangka panjang pada periode saat ini membutuhkan penggunaan dana saat ini, GAAP AS menetapkan bahwa jumlah ini akan diklasifikasikan sebagai lancar atau jangka pendek. Di sisi lain, tidak semua jatuh tempo saat ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Ketika liabilitas jangka panjang harus ditarik keluar dari dana khusus atau dengan menerbitkan tambahan utang jangka panjang, kewajiban tidak boleh diklasifikasikan sebagai lancar atau jangka pendek. Klasifikasi jatuh tempo saat ini yang tepat adalah penting, karena dampaknya terhadap penyajian modal kerja. Ketika ketentuan yang memadai sebelumnya tidak dibuat untuk menarik jatuh tempo saat ini, perusahaan dapat menemukan dirinya dalam posisi modal kerja yang lemah, dan sumber modal masa depan yang bisa menguap. Slide selanjutnya. Empat, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah strategi yang berfokus pada mempertahankan tingkat efisien komponen modal kerja, aset lancar, dan liabilitas jangka pendek. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek dan beban operasionalnya. Kebutuhan modal kerja perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan, struktur organisasi, kecanggihan manajemen modal kerja, posisi aktivitas, kapasitas peminjaman, dan investasi. Yang kedua ada faktor eksternal, layanan perbankan, suku bunga, teknologi baru, dan produk baru, ekonomi, dan pesaing. Slide selanjutnya. Rasio yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan meliputi modal kerjanya, rasio lancar, rasio cepat, arus kas dari operasi ke rasio liabilitas jangka pendek, rasio perputaran persediaan, dan rasio perputaran utang usaha. Rasio lancar dihitung dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. 2. Rasio cepat dihitung dengan rumus kas ditambah sekuritas yang dapat diperdagangkan ditambah piutang dibagi liabilitas jangka pendek. Yang ketiga, rasio arus kas dari operasi terhadap liabilitas jangka pendek dihitung dengan rumus kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi dibagi rata-rata liabilitas jangka pendek. Dan yang terakhir, rasio perputaran piutang usaha dihitung dengan rumus sebagai berikut: penjualan kredit neto dibagi rata-rata piutang usaha bruto.
Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah aspek utama dari manajemen modal kerja. Tujuan dari manajemen persediaan adalah mempertahankan persediaan yang memadai memenuhi permintaan, tetapi tidak lebih dari yang diperlukan. Terdapat beberapa kemungkinan motif untuk menyimpan persediaan, termasuk satu, motif transaksi, untuk menyimpan cukup persediaan bagi siklus produksi ke penjualan yang normal. Dua, motif kehati-hatian, untuk menghindari kerugian akibat kehabisan stok yang dapat mengakibatkan penjualan hilang sebagai hasil dari persediaan yang tidak mencukupi. Yang ketiga, motif spekulasi, untuk memastikan ketersediaan dan harga persediaan. Pendekatan untuk mengelola tingkat persediaan meliputi hal ekonomis dan titik pemesanan ulang. Menghitung jumlah persediaan yang akan diperoleh dan di waktu ketika perusahaan memesan lebih banyak persediaan. Yang kelima, International Accounting Standard. IASB telah mengeluarkan sejumlah pernyataan terkait masalah-masalah berikut yang mempengaruhi modal kerja. Satu, penyajian aset lancar dan liabilitas jangka pendek dalam revisi IAS nomor 1, penyajian laporan keuangan presentation of statement. Dua, akuntansi untuk aset dan liabilitas keuangan dalam IAS nomor 39, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran atau financial instrument recognition and measurement. Yang ketiga, akuntansi untuk persediaan dalam revisi IAS nomor 2, persediaan atau inventories. International Accounting Standard, IAS nomor 1. IASB tidak berkaitan dengan masalah-masalah penilaian yang dibahas sebelumnya. Di bab ini dalam pembahasannya mengenai penyajian aset lancar dan liabilitas jangka pendek. IAS nomor 1 awalnya memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah akan menyajikan aset lancar dan liabilitas jangka pendek secara terpisah atau tidak. IAS nomor 1 yang direvisi saat ini mengharuskan aset dan liabilitas untuk klasifikasi sebagai aset lancar atau tidak lancar jangka pendek atau jangka panjang, kecuali jika penyajian likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan. IAS nomor 2. Dalam IAS nomor 2, persediaan atau inventories, IASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan persediaan adalah menentukan jumlah biaya yang tepat untuk diakuisisi sebagai aset dan diteruskan sampai pendapatan yang terkait diakui. IAS nomor 2 mengharuskan persediaan diturunkan nilainya ke nilai realisasi bersih atau nilai dasar berbasis komponen terjadi oleh produk yang serupa dalam situasi khusus. Proses ini bertolak belakang dengan GAAP AS yang mana penurunan nilai biasanya ditentukan, baik berdasarkan komponen per komponen, kelompok, atau kategori. Selain itu, IAS nomor 2 memungkinkan pembalikan penilaian penurunan nilai persediaan sebelumnya untuk diakui di periode yang sama dengan penurunan nilai tersebut. Namun, setiap penurunan nilai persediaan GAAP AS tidak dapat dibalik secara berturutan. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.